Wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, kita berjumpa kembali. Oh, tidak berjumpa karena kita belum tatap muka ya. Kita kembali pada pelajaran bahasa Indonesia, masih tetap bersama saya Anita Silvia Ramayanti. Setelah kemarin kita belajar mengenai teks laporan percobaan, sekarang kita beralih kepada materi baru, yaitu pidato persuasif. Sudah siap untuk belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Pidato, ada yang pernah mendengarkan pidato sebelumnya? Atau ada yang pernah menyampaikan pidato? Ada yang tahu pidato itu apa? Pidato adalah bagian dari teks eksposisi. Masih ingat kan teks eksposisi itu apa? Kita review kembali ke belakang. Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen atau pendapat dari satu sudut pandang dan membuktikan kebenarannya. Nah, pidato ini adalah salah satu bagian dari teks eksposisi. Setelah kita baca, kita bisa tahu bahwa dalam pidato itu adalah sebuah ungkapan pendapat dari seseorang. Jadi fungsi pidato ini adalah salah satu bentuk komunikasi tentunya ya. Salah satu bentuk komunikasi yang berisi tentang argumen atau pendapat. Nah, pidato masuk ke dalam tipe eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Contoh lain selain pidato pada tipe eksposisi ini adalah pada editorial berita, pidato kampanye politik, teks informasi pada buku, ceramah, khotbah, dan lain-lain. Pengertian pidato. Pidato adalah seni mengungkapkan pendapat atau gambaran sesuatu secara jelas dan logis di depan khalayak ramai. Nah, kenapa Bu pidato adalah seni? Seni adalah merupakan sebuah ekspresi manusia, hasil ekspresi manusia yang mengandung keindahan. Bu, apakah pidato indah? Oh, tentu. Jika kalian melihat pidato dari setiap orang itu akan berbeda bagaimana cara orang tersebut menyampaikan. Ada yang menyampaikannya begitu enak didengar, ada yang menyampaikannya begitu terbata-bata, kaku, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut seni. Contoh lain, ketika kita mendengarkan orang sedang bernyanyi. Nah, bernyanyi kan seni suara ya. Ketika kita mendengarkan orang lain bernyanyi, ada yang suaranya bagus, merdu, mendayu-dayu, ada juga yang suaranya cempreng misalnya ya, atau misalnya suaranya fals, tidak jelas tangga nadanya, dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa pidato disebut dengan seni. Karena pidato itu mengandung sebuah keindahan tersendiri. Pidato adalah mengungkapkan pendapat atau gambaran sesuatu secara jelas. Dalam pidato ini, kita menyampaikan pendapat kita, pandangan kita terhadap sesuatu secara jelas dan logis. Logis itu masuk akal, ya, di depan khalayak ramai. Nah, kita menyampaikan pidato itu di depan banyak orang. Orang akan tertuju, terpusat, fokus kepada kita yang sedang berdiri di depan menyampaikan pidato. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan audiensi atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Pidato persuasi adalah salah satu cara efektif untuk meyakinkan, memengaruhi, dan mengubah pandangan seseorang. Dilihat dari kata persuasi. Persuasi ini artinya memengaruhi seseorang, meyakinkan seseorang sehingga orang tersebut bisa sepemikiran dengan kita. Jadi, dalam pidato persuasi itu bagaimana cara kita untuk meyakinkan seseorang untuk membawa orang tersebut atau pendengar tersebut sehingga menjadi satu pandangan dengan kita. Ketika kita berpidato,
di depan halayak ramai, kita tidak hanya membacakan teksnya saja. Membacakan teks apa yang kita tulis tidak hanya seperti itu, tetapi bagaimana caranya kita bisa meraih simpati, bagaimana kita bisa mengubah pola pikir mereka sesuai dengan yang kita inginkan. Tentu saja dengan gambaran yang jelas dan logis, yang masuk akal tadi. Kalau tidak masuk akal, bagaimana orang bisa mengikuti atau yakin dengan apa yang kita bicarakan? Nah, kemarin Ibu sudah bertanya kepada kalian ya, apa sih perbedaan pidato dan ceramah atau nasihat? Kita lihat. Dalam pidato, bersifat menyatakan pendapat, resmi, maksud resmi itu suasananya resmi, dan komunikasi hanya terjadi satu arah antara penyampai dan pendengar. Jadi ketika kita melihat pidato, ketika orang sedang menyampaikan pidato itu komunikasinya hanya satu arah. Tidak ada yang menyela, tidak ada yang tiba-tiba ketika dia sedang membacakan pidato ada yang ngacung. Maaf, saya ingin bertanya. Nah, tidak ada. Jadi orang berpidato akan membacakan teks pidatonya dari awal sampai akhir tanpa ada sela, tidak ada yang menyela. Jadi hanya satu arah saja. Pendengar hanya mendengarkan saja, tidak ada sesi pertanyaan. Kemudian resmi, dalam suasana yang resmi. Ya, bisa ada bayangan kan, suasana resmi seperti apa? Orang duduk rapi, kemudian hening, resmi, misalnya ada acara sekolah atau acara perkantoran gitu ya. Atau ada orang penting misalnya di dalamnya hadir di situ. Begitu. Kemudian bedanya dengan ceramah. Nah, kalau ceramah ini bersifat memberikan pemahaman mendalam pada suatu ilmu. Ceramah itu mengambil satu tema yang mewakili sebuah ilmu. Tidak resmi, bersifat tidak resmi, dan komunikasi terjalin dua arah. Jika tadi pidato hanya satu arah, nah ceramah ini ada dua arah. Ketika pembicara sudah selesai menyampaikan ceramahnya, akan ada sesi tanya jawab. Apakah ada yang mengerti atau tidak? Coba silakan sampaikan pertanyaan Anda. Nah, begitu. Kalau ceramah seperti itu. Kemudian tidak resmi. Tidak resmi itu artinya sedikit santai. Sedikit resmi, sedikit santai. Itu ya. Kemudian pemahaman mendalam pada suatu ilmu. Yang dijelaskannya itu mengenai sebuah ilmu. Nah, ibu dan kalian, guru dan murid di kelas itu termasuk pada ceramah. Ibu ceramah memberikan ilmu secara mendalam kepada kalian, contohnya tentang teks pidato ini. Kemudian kalian mendengarkan apa yang ibu berikan materinya, ibu berceramah. Kemudian pada akhir sesi kalian akan bertanya, Bu, pidato itu lalala misalnya. Bu, kenapa pidato itu bla 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 bla. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, akan ada sesi tanya jawab sehingga komunikasinya terjalin dua arah. Atau bahasa kerennya interaktif. Dalam berpidato, mengenal 4 metode. Yang pertama, metode spontanitas. Spontan, uhui. Nah, kalau dulu ada tuh slogan spontan, uhui. Apa itu spontan? Spontan itu serta-merta, tiba-tiba, serta-merta, saat itu juga. Lalu pengertiannya apa? Metode spontanitas ini adalah metode yang menggunakan teknik serta-merta, tanpa menggunakan teks dan persiapan. Jadi istilahnya kalian ditodong untuk melakukan pidato tanpa ada persiapan terlebih dahulu, tentunya tidak ada teks yang menyertai. Jadi kalian mengutarakan apa yang ada di pikiran kalian saat itu juga. Untuk orang yang sering melakukan kegiatan berbicara di depan umum mungkin akan mudah, tetapi hal ini akan sulit bagi mereka yang tidak pernah atau jarang sekali berbicara di depan umum. Akan sulit sekali. Nah, itulah salah satu kelemahan dari metode spontanitas.
Bagi mereka yang jarang berbicara di depan umum akan sulit melakukannya. Tetapi bagi mereka yang sering melakukan kegiatan berbicara di depan umum akan mudah. Metode yang kedua adalah metode menghafal. Metode ini dilakukan dengan menghafal teks terlebih dahulu sebelum disampaikan di depan audiensi. Nah, kalau ini metode yang mainstream ya. Mainstream itu sudah biasa dilakukan oleh orang-orang. Biasanya metode ini dilakukan oleh orang yang pemula dalam bidang berpidato ini. Jadi mereka akan membuat sebuah teks terlebih dahulu dari awal sampai akhir, dari awal, sambutan, isi, penutup, sampai salam lagi. Mereka akan tulis secara lengkap, kemudian mereka hafal. Mereka akan menghafal kata demi kata, kalimat demi kalimat sebelum disampaikan di depan audiens. Mereka akan menghafal. Titik komanya mereka hafal. Begitu ya, saking mereka menghafal dengan sungguh-sungguh. Tetapi hal ini kelemahannya adalah jika kita menghafal satu kalimat saja kita lupa, biasanya kalimat seterusnya pun akan lupa. Misalnya ketika kalian membacakan atau kalian mengingat ketika kalian depan forum, kemudian kalian berpidato, mengingat-ingat kembali apa yang kalian hafal, dari awal sampai tengah-tengah kalian lancar, tiba-tiba di tengah-tengah kalian lupa satu kalimat saja atau satu kata saja. Biasanya kesananya pun akan mengalami hambatan. Ada yang sampai terbata-bata atau malah ada yang sampai lupa. Sama sekali tidak ingat kalimat seterusnya apa. Begitu ya. Itu kelemahan dari metode menghafal. Keuntungannya apa? Keuntungannya kita tidak membawa contekan teks karena kita sudah hafal. Ya kalau misalnya ingatannya sudah bagus, yang menghafal pun insya Allah lancar. Tetapi namanya manusia akan ada kekurangannya. Manusia itu tempatnya lupa. Suatu saat dia akan lupa apa yang akan dia katakan. Gitu ya. Itu kelemahannya ketika kita lupa. Keuntungannya kita tidak membawa contekan. Metode selanjutnya adalah metode naskah. Metode ini dilakukan dengan membaca naskah pidato yang dipersiapkan. Nah, kalau ini adalah kebalikan dari metode menghafal. Pada metode menghafal, kita tidak membawa naskah, tapi kita menghafalkan naskah. Pada metode naskah ini, kita membawa naskah. Oke? Ada bayangan, kita ke depan berpidato, kita membawa secari kertas. Membawa naskah pidato yang akan kita bacakan di depan orang. Keuntungannya apa? Keuntungannya, apa yang ingin kita sampaikan kepada orang, semua tersampaikan dengan baik. Hanya saja kelemahannya, mata kalian akan selalu tertuju pada teks. Jadi tidak ada komunikasi dengan pendengar. Karena mata adalah salah satu alat komunikasi kita dengan audiens. Audiens akan berkomunikasi dengan kita melalui mata. Gitu ya. Coba misalnya kalian bayangkan ketika kalian mendengarkan pidato, kemudian orang yang berpidato itu sibuk dan asik sendiri membacakan kertas. Baca saja, tidak melihat kepada audiens. Bagaimana perasaannya? Itu bagaikan seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ya. Jadi serasa kalian itu tidak dianggap ada di situ. Jadi yang berpidato itu sibuk sendiri. Memang isi pidatonya bisa tersampaikan dengan lancar, tetapi tidak ada komunikasi yang berpidato dan audiens. Metode selanjutnya ada metode ekstemporan. Apa sih metode ekstemporan itu? Metode ini dilakukan dengan mengandalkan poin-poin pokok yang ingin disampaikan dan dikembangkan secara lisan. Nah, pada bagian ini, pada metode ini, kalian bisa boleh membawa secari kertas ke depan podium.
Tetapi dalam secari kertas itu hanya poin-poin penting yang ingin kalian sampaikan. Supaya kalian tidak lupa, oh iya setelah bagian ini saya akan membahas tentang ini, kemudian saya akan membahas ini. Nah, poin-poin tersebut kalian tuliskan, tetapi selebihnya kalian kembangkan secara lisan. Contoh, misalnya kalian tulis salam. Oh iya salam. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bawahnya sambutan. Sambutan kepada kepala sekolah. Nah, kalian sebutkan di situ kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, misalnya gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi puji syukur. Oh, berarti kalian harus mengembangkan. Misalnya dalam kesempatan kali ini mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Jadi dalam secari kertas itu kalian tuliskan poin-poin pentingnya saja. Kelebihan pada metode ini adalah kalian bisa dengan lancar menyampaikan apa isi dari pidato kalian, tapi tidak menghilangkan komunikasi antara kalian dan para audiensi. Nah, dari keempat metode ini, yang paling ideal dilakukan adalah metode extempora. Ya, jadi jika suatu saat kalian akan berpidato, coba kalian lakukan dengan metode extemporan. Boleh kalian coba dengan keempat metode ini ya, 3 metode yang lain boleh, tapi di antara keempat metode ini yang paling ideal adalah metode extemporan. Dalam menulis pidato ada beberapa persiapan yang harus kalian lakukan, yaitu yang pertama, kalian harus mempelajari topik yang akan kalian sampaikan. Memahami topik yang akan disampaikan dalam sebuah pidato, dalam pidato yang akan kalian sampaikan. Jadi, ketika kalian ingin menyampaikan sesuatu, kalian harus pahami dulu apa yang ingin kalian sampaikan. Jangan sampai kalian di tengah-tengah pidato kalian kebingungan sendiri dengan apa yang ingin kalian sampaikan. Yang tadinya kalian ingin meyakinkan seseorang, malah kalian yang tidak yakin dengan apa yang kalian bicarakan, ya. Jadi yang pertama yang harus kalian persiapkan adalah mempelajari topik. Kemudian memahami tujuan. Memahami apa yang ingin dicapai dengan pidato yang disampaikan. Tujuan kalian menyampaikan pidato itu, harapan kalian apa kepada para pendengar? Misalnya pidato kampanye. Pilih saya akan menjadi bupati yang bertanggung jawab kepada kota ini misalnya. Kepada kabupaten yang akan saya pimpin. Saya akan memajukan pembangunan dan lain sebagainya, infrastruktur dan lain sebagainya. Misalnya itu ya pidatonya. Nah, tujuannya apa yang ingin kalian capai? Tujuannya kalian ingin atau kalian harap mereka yang mendengarkan itu memilih kalian sebagai calon bupati. Nah, gitu ya. Jadi tujuannya apa nih? Kalian menyampaikan pidato ini, tujuannya apa? Apa yang kalian harapkan dari mereka setelah mendengarkan pidato kalian? Dan yang terakhir, memahami audiensi. Kalian harus memahami dulu pendengar kalian itu, latar belakangnya bagaimana, pandangan dan pengetahuan mereka itu seperti apa. Misalnya kalian ingin berpidato kepada orang-orang di pasar, tetapi dalam isi pidato itu kalian menggunakan istilah-istilah yang sangat rumit. Kan tidak semua orang di pasar itu orang-orang yang mengerti. Yang mereka tahu kan hanya bahasa-bahasa sehari-hari saja, misalnya perekonomian sehari-hari aja, misalnya 1 ons, 1 kilo, atau misalnya tawar-menawar dengan bahasa-bahasa yang biasa saja yang sehari-hari mereka temukan. Mereka tidak akan menemukan istilah surplus di pasar. Apa itu Bu surplus? Kan misalnya ini pendapatan di pasar surplus. Mereka kan kebingungan surplus teh apa gitu. Atau misalnya kalian menggunakan istilah defisit. Apa ya defisit? Mereka akan berpikiran seperti itu.
Tapi jika kalian menggunakan istilah kerugian atau misalnya surplus, kalian ganti dengan keuntungan, insya Allah mereka akan lebih mengerti. Nah, tapi ketika kalian harus berbicara di depan forum ekonomi tingkat tinggi, otomatis yang harus kalian gunakan adalah istilah-istilah ekonomi yang tingkat tinggi pula. Jadi disesuaikan. Atau misalnya contohnya, ibu berbicara kepada kalian. Karena ibu harus memahami kalian sebagai anak yang dengan kisaran umur 12 sampai 16 misalnya ya. Kisaran umur anak-anak remaja, ibu pun harus menyesuaikan. Apa yang ibu bicarakan harus sesuai dengan pola pikir kalian yang masih remaja. Ibu tidak bisa memaksakan pola pikir orang-orang yang sudah dewasa kepada kalian. Tentu tidak akan cocok, begitu ya. Harus memahami audiensi atau pendengar. Nah, bagaimana sih cara memersuasi audiens itu? Cara memersuasi audiensi itu ada 3. Yang pertama, pendekatan etika. Apa sih pendekatan etika itu? Pendekatan etika adalah menggunakan etika atau tata cara yang baik agar audiens menerima dengan baik pula. Nah, negara kita kan menjunjung tinggi etika, tata cara atau tata hidup ketimuran yang penuh dengan sopan santun, tata cara yang unggah-ungguh, etikanya itu dikedepankan. Nah, kita pun harus melihat, audiensi kita ini orang Indonesia yang menjunjung tinggi etika. Kita pun ketika maju ke depan menyampaikan pidato harus menjunjung tinggi etika pula, kesopanan, sopan santun, sehingga mereka mau menerima kita yang berbicara di depan. Ketika mereka mau menerima kita dengan baik, kita akan mudah untuk mencoba memersuasikan mereka, atau kita dengan mudah mempengaruhi mereka. Begitu ya. Nah, yang kedua adalah emosi. Menggunakan emosi untuk mengubah perasaan audiens. Kalian pernah melihat video pidato Bapak Insinyur Soekarno? Beliau berorasi atau berpidato itu dengan semangat yang menggebu-gebu, dengan semangat 45. Beliau mencoba meyakinkan para rakyat Indonesia pada saat itu untuk menghimpun kekuatan melawan para penjajah. Nah, dengan emosi yang menggebu-gebu itulah beliau bisa meyakinkan, beliau bisa menumbuhkan semangat para rakyat Indonesia pada saat itu. Kemudian ada lagi pendekatan logika. Logika ini adalah masuk akal, sesuatu hal yang masuk di akal. Jadi pidato itu harus menggunakan alasan-alasan yang logis atau masuk akal. Kalau misalnya kita berbicara, misalnya kalian ingin menjadi bupati, kemudian kalian pidato kampanye, kalian mengatakan, saya akan membuat jalan layang di atas langit Cianjur, dari Gunteng menuju ke Sukabumi. Mungkin itu bisa saja terjadi, tetapi jika pada saat ini hal tersebut dirasa tidak mungkin atau tidak masuk akal dilakukan, para pendengar pun akan, apa sih? Kayaknya nggak mungkin deh. Nah, akan seperti itu. Jadi boro-boro mereka akan terangkul, tetapi mereka akan mundur secara teratur. Kayaknya ini mah bohong nih, gitu ya. Mungkin jika keadaannya seperti kota-kota metropolitan seperti Jakarta, Bandung, atau Bekasi, atau kota-kota besar lain memungkinkan, mungkin saja terjadi ada jalan layang. Tapi kayaknya untuk Cianjur, jalan layang yang begitu panjang dari Gunteng menuju Sukabumi, kayaknya belum ya, belum mungkin terjadi. Mungkin bisa saja terjadi, tapi pada suatu saat nanti ya. Dan sekarang mungkin belum bisa. Nah, para audiensi pun akan berpikir, oh iya ya, ini mah nggak masuk akal nih, ini mah bohong nih, kayaknya terlalu mengada-ngada. Nah, itu. Jadi kalian dalam berpidato itu harus
mempertimbangkan 3 pendekatan ini, 3 cara memersuasi audiens ini. Pertama, pendekatan etika. Kemudian kedua, pendekatan emosi atau menggugah perasaan audiensi. Dan yang ketiga, pendekatan logika, membuat apa yang kalian sampaikan itu masuk akal bagi mereka. Unsur pidato persuasif. Seperti teks-teks yang lain, pidato pun mempunyai unsur, yaitu pertama, pembukaan. Dalam pembukaan ini mencakup 1, merebut perhatian melalui pernyataan-pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual, sehingga mereka semakin yakin apa yang kita sampaikan. Itu ya. Kedua, hubungan dengan audiensi. Kalian harus menunjukkan kesamaan dan empati kepada audiensi. Persamaan. Misalnya jangan ada seolah-olah ada jarak di antara kalian. Biasanya dengan persamaan nasib, ya, kesamaan nasib, kesamaan kesedihan, biasanya mereka akan ikut luruh dengan apa yang kita sampaikan. Oh iya ya, kita senasib sepenanggungan, oke lah, aku ikut sama kamu, aku sependapat dengan kamu, misalnya seperti itu. Jangan ada jarak. Misalnya kalian merasa diri kalian pejabat, kalian pidatonya begitu tinggi, meninggi terus. Oh, saya ini pejabat, kalian adalah rakyat-rakyat jelata misalnya. Nah, itu tidak akan sukses pidato itu. Justru mereka akan menjauh, tidak mau mendengarkan. Bisa saja mereka pergi. Ketika kita sedang berpidato di depan, kemudian mereka pergi meninggalkan kita, bisa saja itu terjadi. Gitu ya. Yang ketiga, adanya kelayakan. Menunjukkan bahwa kamu itu layak berbicara. Nah, disinilah kita harus sering-sering berlatih berpidato. Kalian bisa berlatih di depan kaca. Sebelum kalian berpidato itu kalian berlatih dulu depan kaca. Raut muka kalian, raut wajah kalian seramah mungkin. Yang biasanya tidak pernah tersenyum, coba kalian latih senyum kalian yang paling manis, yang paling cantik, yang paling tampan, itu seperti apa senyumnya. Setelah kalian melatih senyum kalian seramah mungkin, kemudian kalian coba melatih cara kalian berbicara. Menata kalian berbicara, sehingga ketika berpidato kalian tidak akan terkesan terburu-buru. Kalian belajar intonasi. Bagaimana atau saat apa kalian harus meninggi suaranya, kemudian pada saat apa kalian harus merendah, begitu ya. Intonasi bisa ditandai dengan tanda baca, ada koma, ada titik. Nah, itu bisa menentukan intonasi. Tanda tanya, tanda seru itu pun bisa memberikan atau bisa menandakan adanya intonasi, apakah harus naik atau harus rendah. Kelayakan berbicara bisa menentukan orang mau mendengarkan kita atau tidak. Ketika kita semakin terlatih untuk berbicara di depan umum, orang pun yang mendengarkan akan senang. Tapi kalau misalnya kita di depan umum, kita sudah terbata-bata, sudah tidak jelas kita berbicara apa, ya orang pun tentu tidak mau mendengarkan. Mereka akan malas, jadi apa sih dia berbicara apa, saya tidak mengerti. Poin atau inti yang ingin disampaikan pun tidak akan tersampaikan dengan baik kepada para pendengar. Begitu ya. Kemudian yang keempat adalah tujuan. Harapan kalian setelah pidato selesai itu apa? Harapan, tujuan akhir. Jangan sampai pidato kalian hanya sia-sia, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Harus ada tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir adalah peta jalan. Menyampaikan kepada audiens tentang pokok-pokok pikiran pidato. Kenapa dinamakan peta jalan? Supaya tidak, istilahnya kalau bahasa Jawanya ngalor ngidul, tidak kemana-mana. Jadi sesuai dengan track, sesuai dengan jalurnya. Jelas, dari awal sampai akhir jelas apa yang ingin kalian sampaikan. Tidak kesana kesini, tidak bercabang, tidak beranak bercucu, begitu ya. Harus jelas.
peta jalannya. Setelah pembukaan ada isi. Berisi pokok pikiran yang disertai alasan yang meyakinkan audiens, disusun secara logis dan menggunakan sumber terpercaya. Jadi isi dari pidato persuasif ini harus disertai alasan yang meyakinkan para audiens. Jangan ngambang-ngambang gitu ya istilahnya, jangan ngambang-ngambang. Mereka pun tidak akan yakin, toh kalian pun tidak yakin dengan apa yang kalian sampaikan, apalagi mereka yang hanya mendengarkan. Untuk meyakinkan mereka, kalian harus menyisipkan atau kalian harus menambahkan sumber-sumber terpercaya. Misalnya, menurut lembaga apa gitu. Jadi menggunakan sebuah sumber yang terpercaya. Bukan kata dia tuh siapa? Orangnya berkompeten tidak untuk menyampaikan sebuah atau suatu pernyataan. Gitu. Kemudian disusunnya harus secara logis. Harus masuk akal. Nomor 3, penutup. Menutup suatu pidato harus menarik dan mengesankan, sehingga teks pidato itu berkesan klimaks pada akhir. Kalian pernah lihat tidak? Ketika orang berpidato, di akhirnya itu orang-orang audiens, para audiensi itu pada berdiri, semua berdiri dan bertepuk tangan. Itu menandakan bahwa pidato dia itu begitu menarik dan mengesankan mereka para pendengar. Sehingga para pendengar pun mereka terkesan dan sampai menepuk tangan. Hebat, hebat, bravo, bravo. Begitu mengesankan. Begitu ya. Itu pidato yang baik seperti itu. Pidato yang bagus seperti itu. Kesannya klimaks. Meninggi. Ada titik puncak dari pidato tersebut sehingga para audiensi pun merasa terkesan dengan apa yang kalian sampaikan. Oke, bersambung anak-anak. Masih ada lanjutan materi, tapi Ibu potong dulu sampai sini. Nanti kita lanjutkan lagi pada minggu berikutnya. Oke? Mudah-mudahan kalian mengerti dengan apa yang telah Ibu sampaikan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan untuk perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.